menjaga iman di tengah gejolaknya hati. Allah membuat pikiran dan hati kita berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misalnya, tadi pagi kita memutuskan akan pergi keluar kota besok. Tapi mungkin sekarang kita berubah pikiran dan membatalkan rencana itu. Ini hal yang biasa. Mungkin ada kejadian-kejadian yang baru muncul, kemudian kita berubah keputusan, itu bisa. Misalnya lagi, kemarin kita bergembira, tapi hari ini kita bersedih. Ya mungkin ada kejadian-kejadian kemarin itu mendapatkan hadiah lalu kita bergembira. Hari ini ada sesuatu yang hilang. Sesuatu itu sangat kita cintai, lalu kita bersedih. Jadi dari waktu ke waktu pikiran kita berubah, hati kita berubah. Kalau saya mengatakan hati itu gejolaknya itu emosi. Dan dua, antara pikiran dan emosi itu selalu berkaitan. Biasanya kalau kita menafsirkan suatu kejadian dengan penafsiran positif, perasaan yang muncul itu perasaan positif juga. Perasaan positif itu misalnya senang, riang, dan sebagainya. Tapi kalau kita menafsirkan suatu kejadian itu secara negatif, maka emosi yang muncul juga biasanya negatif. Seperti sedih, takut, galau, dan sebagainya. Itu hal yang biasa yang kita hadapi sehari-hari. Secara positif, perubahan itu kita menganggapnya baik. Ya. Kita bisa menganggap secara positif bahwa perubahan itu baik. Kenapa? Dengan perubahan-perubahan pikiran, perubahan-perubahan emosi, maka kita bisa fleksibel menghadapi permasalahan sehari-hari. Kalau pikiran kita itu tidak mudah berubah, maka bila ada kejadian yang mendadak, kita terlambat merespon. Jadi memang dibuat pikiran kita itu mudah berubah, nah supaya kita bisa merespon kejadian-kejadian yang tiba-tiba muncul. Dan ketika kita ingin menciptakan sesuatu atau memikirkan sesuatu ke masa depan, nah kita itu bisa kreatif. Misalnya kita membuat suatu produk, nah, bagaimana produk ini lebih memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. Kebutuhan masyarakat zaman dulu dan sekarang itu beda. Maka kita perlu mengubah-ubah, ya, dari waktu ke waktu kita ubah lagi. Nah, itu membutuhkan kreativitas. Dan dengan begitu kita juga harus terampil dalam menyesuaikan diri. Kadang-kadang di hari yang sama kita harus menghadiri acara yang menunjukkan kesenangan, misalnya pesta. Tapi kadang-kadang kita harus menghadiri saudara yang kehilangan orang yang dicintainya. Nah itu pikiran kita, hati kita itu harus bisa selalu menyesuaikan diri. Nah dengan demikian pikiran dan hati kita itu menjadi dinamis. Dinamis perlu karena memang hidup ini penuh dengan dinamika. Nah, kalau kita bisa merespon kejadian-kejadian itu secara pas ya. Karena kalau kejadiannya positif kita reaksinya negatif itu jelek, kejadian negatif kita bereaksi positif, kalau itu situasional bisa-bisa counterproductive. Maka kita perlu merespon kejadian-kejadian itu secara pas, ya, proporsional. Tapi dalam perubahan-perubahan ini ada hal-hal yang menimbulkan bahaya. Nah, yang saya ingin membahas pagi ini
bahayanya perubahan-perubahan pikiran ini. Kalau saya menyebut bahayanya, tentu saya akan menyebut hal-hal atau pikiran-pikiran yang negatif. Nah, bagaimana kita menanggulangi perubahan-perubahan pikiran dan emosi yang seringkali itu ke arah negatif, tapi jangan sampai kita itu kehilangan iman. Ya. Nah, antara lain yang paling berbahaya adalah jika perubahan itu menyebabkan kebosanan, ya, menyebabkan kegundahan, atau lebih lagi kalau menyebabkan keputusasaan. Maka hal itu, ya, bosan, gundah, putus asa, itu seringkali mempengaruhi iman. Maka kita harus hati-hati. Ya. Rasulullah itu yang dijamin oleh Allah pasti masuk surga, yang perilakunya juga begitu solih. Itu pun concern dengan berubahnya pikiran-pikiran dan emosi itu. Makanya doa Rasulullah itu yang sering diucapkan adalah memohon agar perubahan-perubahan itu tidak menyebabkan lepasnya iman. Ada dua orang sahabat, yang satu Anas bin Malik, yang satu lagi istri Rasulullah namanya Ummu Salamah. Itu mereka berdua pernah ditanya oleh orang lain. Ditanya, kamu kan dekat dengan Rasulullah. Doa yang paling sering diucapkan Rasulullah itu apa? Nah, Ibu Ummu Salamah itu bercerita bahwa doa yang sering diucapkan Rasulullah itu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang mengubah-ubah hati, membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku selalu dalam mengikuti agamamu. Coba, Rasulullah yang utusan Allah, yang mendapatkan wahyu dari Allah, yang sudah melihat bukti-bukti ada surga neraka waktu Mi'raj, itu masih concern dengan perubahan hati. Tentu bisa juga berarti bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu sebenarnya lebih ke mendidik umatnya. Mendidik ke umatnya, maka si orang-orang pada ingin tahu Rasulullah tuh kalau berdoa itu yang sering apa doanya. Lalu Ibu Ummu Salamah itu salah satu istri Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, ma akthar du'aaka ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rasulullah, betapa sering doamu dengan mengucapkan, wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku mengikuti agamamu. Terus Rasulullah menjawab, ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun idza, mohon maaf, ya Ummu Salamah, laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah. Wahai Ummu Salamah, tidak ada seorang manusia, anak Adam, kecuali hatinya itu bagaikan dua jari, atau bergerak dari satu jari ke jari berikutnya. Ini Rasulullah memakai kata kias di antara dua jari Allah. Tentu Allah tidak punya jari. Ya, ini kata kias memberi ilustrasi yang gampang dari satu keadaan berubah ke keadaan yang lain. Nah, jadi semua manusia itu begitu. Faman syaa aqama wa man syaa azzagha. Ada yang oleh Allah dibiarkan dia itu, atau dibuat oleh Allah hatinya selalu istiqomah, selalu konsisten, tidak goyah dari iman. Tapi ada
orang yang karena perubahan-perubahan keadaan lalu terus dia menyimpang. Nah, oleh karena itu kita perlu mohon kepada Allah supaya hati kita tetap menetapi keimanan. Lalu Mu'adz bin Jabal ini sahabat Ansor yang ahli di bidang hukum. Ya. Lalu mendengar itu lalu membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami ini condong kepada kesesatan setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Jadi, demikian doa Rasulullah. Nah, oleh karena itu kita mesti juga ikut concern, ikut memperhatikan dengan sungguh-sungguh tentang perubahan pikiran dan hati. Saya menyebut pikiran dan hati di hadis ini disebutnya muqallibal qulub, yang mengubah-ubah kolbu. Kolbu dalam istilah di Al-Quran yang saya tangkap adalah sistem berpikir. Sistem berpikir itu melibatkan, kalau pelajaran kita itu melibatkan otak kita secara biologis dan melibatkan jantung kita. Proses berpikirnya itu ada di kepala. Begitu ada kejadian yang kita lihat, terus penglihatan kita itu melanjutkan informasi itu kepada otak melalui sensoric nerve, ya, si saraf sensorik, diteruskan ke otak. Di otak diolah. Otak kiri, otak kanan, otak kiri, otak kanan dalam waktu yang singkat sekali. Kemudian diterjemahkan. Nah, terjemahan itu menghasilkan kesimpulan, yang kesimpulan itu akan mempengaruhi emosi. Ya, ini saya sering memberikan contoh. Yang saya sering memberikan contoh itu ada ular mendekati kita, kita bisa takut, bisa senang, tergantung interpretasi kita terhadap ular tersebut. Kalau kita menganggap ular itu mengancam kehidupan kita, kalau dia gigit kita bisa sakit atau mati, maka emosi kita menjadi takut. Tapi orang yang biasa mempraktekkan jadi pawang, begitu ada ular, dia sudah kenal karakter ular itu, dan dia tahu bagaimana membuat jinak ular itu. Dia menganggap ini uang ini, karena kalau aku bisa menangkap ular ini, aku jual kepada temanku yang kolektor, atau saya jual ke kebun binatang, saya dapat uang. Perasaan yang muncul adalah senang. Jadi kolbu itu sistem berpikir yang melibatkan otak kita menangkap informasi dan mengolahnya. Hasilnya itu akan diteruskan ke jantung kita. Kalau kita takut, jantung kita bereaksi menjadi deg-degan. Denyut jantungnya menjadi lebih sering. Itu berarti terlibat itu jantung kita. Nah, oleh karena itu saya menyebutnya pikiran dan perasaan. Pikiran itu yang ada di otak kita, nanti akibatnya ada perasaan di hati kita. Nah, kenapa kita itu perlu minta supaya kita selalu berada di dalam keimanan? Karena kuncinya itu di saat-saat terakhir kehidupan kita. Kalau misalnya ada orang setiap hari rajin beribadah, tapi kemudian di detik-detik atau menit terakhir dia melakukan perbuatan yang menyimpang, dia tidak jadi masuk surga, tapi masuk neraka. Nah, itu kan cepat sekali. Nah, misalnya orang itu rajin beribadah, suatu saat dia pergi ke luar kota atau ke luar negeri, diberi hadiah berupa wanita sebagai tempat atau sebagai teman yang menyertai dia selama di hotel. Nah, dia bisa tergoda. Jika saat itu dia meninggal, habis dia. Yang penting kita itu jaga supaya
kalimat terakhir yang kita ucapkan itu la ilaha illallah. Nabi Muhammad bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang kalimat terakhir yang dia ucapkan itu la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Nah, ini di negeri kita ini beberapa tahun terakhir ini kan sensitif itu dengan kata la ilaha illallah, terutama kalau ditulis ya, karena suka dikaitkan dengan bendera yang ada tulisannya la ilaha illallah. Nah, karena orang yang membawa bendera tulisannya la ilaha illallah dimusuhi, bahkan organisasinya dilarang, terus orang-orang suka ingin tahu, ingin menunjukkan apa sih salahnya la ilaha illallah. Yang membubarkan itu pola pikirnya ini kelompok ekstrim. Nah, yang lain menangkapnya, loh, kan itu yang dibawa la ilaha illallah. Nah, terus dia nulis di topinya atau di pecinya la ilaha illallah. Suatu saat orang itu rapat dengan seorang menteri, ya, memang rapat yang diselenggarakan oleh menterinya. Terus menterinya tanya, kok kamu pakai topi begitu? Terus orang itu menjawab, saya tidak bilang bapak atau ibu. Kalau saya bilang bapak atau ibu nanti bisa dicari itu. Ya. Menteri, ya, saya bilangnya menteri aja. Ya. Menteri, apapun yang terjadi, saya nggak begitu masalah. Yang penting, nanti di akhir hayatku, aku bisa mengucapkan kata-kata ini, la ilaha illallah. Maka saya bawa kemana-mana tulisan ini supaya aku selalu ingat dengan kata-kata la ilaha illallah. Menterinya nggak berani negur, nggak berani melarang, karena menterinya juga beragama Islam. Ya. Jadi kadang-kadang kita itu dalam kehidupan ini ada kecenderungan politik itu begitu, tapi kecenderungan iman begini. Nah itu kalau orang yang tidak kokoh imannya, yang itu dibubarkan, terus kemudian ini ikut. Oh kalau dengar, Pak. Oh nggak ada kedengaran. Nah, sekarang udah kedengaran. Oh kurang dekat. Kurang dekat, Pak. Ya. Putus, Pak. Oh ya, coba saya dekatkan ya, mungkin sekarang lebih dekat, lebih jelas. Ya. Ya, mungkin ya, Bapak lebih dekat. Ya. Ya, mohon maaf. Ini karena saya tambah mic, sambungan nggak nyala, nggak bunyi. Baik. Jadi kadang-kadang kejadian-kejadian politik itu ke arah tertentu, dalam hal itu melarang orang-orang membawa bendera yang bertuliskan la ilaha illallah. Nah, orang yang menganggap bahwa la ilaha illallah itu adalah kalimat yang dicari untuk selalu dipertahankan, terutama nanti pada akhir hidupnya. Nah, ini kan seperti bertentangan. Ini kalau misalnya orang-orang yang terpengaruh situasi positif semacam itu, bisa orang-orang menjadi imannya goyah. Tapi ternyata Islam itu hebat itu. Makin dikuyo-kuyo orang, keimanan orang itu makin kuat karena begitu makin ditekan orang itu makin kuat mempertahankan keimanannya. Jadi itu seperti ditempa, ya. Ditempa menjadi makin kuat imannya. Jadi kita nggak usah takut dengan situasi politik. Ya. Nah, terus sebenarnya apakah cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah saja? Nggak cukup, karena ada persyaratan. Rasulullah sendiri pernah mengatakan bahwa ketika ditanya oleh Abu Hurairah, siapa orang yang nanti beruntung mendapatkan pertolonganmu di akhirat sehingga tidak masuk neraka tapi masuk surga? Rasulullah menjawab, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan setulus hati. Ada kata dengan setulus hati. Nah, di hadis yang kita baca tadi itu tidak ada kata setulus hati. Nah, tulus hati itu berkaitan dengan atau sesuai dengan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan betul-betul bertakwa, dan jangan sampai kamu mati kecuali kamu dalam keadaan tunduk. Muslimun itu tunduk atau berserah diri. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah itu dengan hati yang tunduk kepada Allah, bukan maksud yang lain. Nah, oleh karena itu kita ketika zikir mengucapkan la ilaha illallah selalu kita hayati. Terus bagaimana untuk menghadapi itu supaya kita itu bisa tetap teguh memegang iman? Ada beberapa hal yang perlu kita waspadai karena hal-hal itu bisa mengurangi atau bahkan bisa melenyapkan iman dari hati kita. Jadi ada keadaan, baik keadaan itu di luar diri kita atau di dalam diri kita, itu bisa mempengaruhi keimanan kita. Mempengaruhinya itu bisa menyebabkan kurang, bahkan bisa menyebabkan hilang. Nanti kita bahas. Secara umum, para ulama menyatakan dengan rangkuman sebagai berikut. Saya cantumkan di situ bahwa iman pada diri seseorang itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Karena iman adalah gabungan antara keyakinan di pikiran atau hati, ucapan dan perilaku, maka iman bisa berkurang karena keraguan-raguan, karena kebodohan, karena kebohongan, dan karena penyimpangan perilaku yang semata-mata hanya menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu, cara menghindari pengurangan iman dan sekaligus memperkuat iman adalah antara lain meningkatkan pengetahuan yang benar mengenai ketuhanan, menghindari kebohongan, dan mengendalikan hawa nafsu, serta mentaati Allah dengan melaksanakan semua perintahnya dan menghindari larangan-larangannya. Nah, kan yang sering kita dengar bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, terus berkurang itu kalau kita melakukan maksiat. Bertambah kalau kita rajin beribadah. Ya, itu ringkasnya seperti itu. Ringkasnya, iman itu akan berkurang kalau kita melanggar ketentuan Allah. Dan akan bertambah kalau kita rajin, tekun, mengabdi atau beribadah kepada Allah. Umumnya semacam itu. Tapi saya mencoba merangkum beberapa hal yang berkaitan dengan itu, tidak sesederhana itu. Ya, karena apa? Iman itu terdiri dari keyakinan. Keyakinan itu adanya di pikiran atau di hati. Terus juga ada ucapan. Orang bisa ngomong sesuatu menyebabkan omongan itu menyebabkan dia kafir, bisa. Ya. Atau perilaku. Oleh karena itu, kita harus menjaga tiga-tiganya itu. Nah, hal-hal yang bisa mengurangi keimanan itu, misalnya kebodohan, kebohongan, terus kemudian kesombongan, hawa nafsu, dan sebagainya. Seperti yang kita bahas tadi. Ya. Nah, untuk mempertahankan dan memperkuat iman, Rasulullah misalnya menganjurkan kita untuk sering-sering mengucapkan kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu la ilaha illallah, sehingga hati kita terbimbing untuk selalu mengesahkan Allah. Rasulullah dikutip oleh Abu Hurairah bersabda, jaddidu imanakum, perbaharuilah imanmu. Ya. Jaddidu imanakum, perintahnya Rasulullah begitu. Perbaharuilah imanmu. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana cara kita itu memperbarui iman? Rasulullah menjawab, aktsiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu memang zikir yang paling bagus. Ya. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Maka sering-seringlah kita mengucapkan
la ilaha illallah, agar kita itu selalu melatih hati kita dengan keyakinan la ilaha illallah tadi. Lebih sering lebih baik. Nah, orang kadang-kadang yang penting aku nanti di akhir hidupku baca la ilaha illallah. Kalau tidak melatih diri, itu nanti ketika menjelang meninggal, sakratul maut, itu ditalkin pun, diajari pun nggak bisa dia mengucapkan itu. Nah, ada teman perawat, bukan perawat, dia di pembinaan rohani di rumah sakit Islam. Dia mencoba. Suara Bapak hilang. Oh, Masya Allah. Sudah dengar lagi? Sudah dengar lagi, Ibu? Kecil, Pak. Kecil. Masya Allah. Ini kenapa begini? Mungkin lainnya ya, di sambungan teleponnya kali. Bukan, saya kira bukan sound system. Ini si wifi-nya itu naik turun. Ya buktinya sih tadi. Sekarang udah bagus lagi. Sudah bagus. Ya buktinya tadi Bu Reni juga sempat mental kan? Iya. Ya mudah-mudahan tidak terganggu ya. Jadi kita perlu selalu memperbaharui iman kita dengan sering-sering membaca la ilaha illallah. Banyak orang yang tidak mau melatih, tapi dia tahu bahwa yang penting nanti di akhir hidupku saya mengucapkan la ilaha illallah. Nah, itu ada teman di pembinaan rohani di Rumah Sakit Islam Pondok Cempaka Putih. Itu pembinaan rohani itu biasanya kalau ada orang yang sakitnya parah, sudah kira-kira mendekati wafat, itu ditalkin, terus diajak bicara mengenai ketuhanan dan sebagainya. Itu tugas mereka. Nah, di antara pasien-pasien yang kemudian meninggal, yang dia tunggui, katanya, yang bisa mengucapkan la ilaha illallah meskipun dia orang Islam, itu hanya sekitar 30%. 70%-nya itu nggak bisa mengucapkan itu. Ya, makanya, udahlah kita sering-sering mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Nah, Allah menganjurkan kita untuk mengucapkan itu dan juga melatih ucapan kita itu, kita biasakan mengucapkan yang benar. Kita hindari kebohongan. Karena apa? Kebohongan itu biasanya kita lakukan untuk menutupi perilaku kita yang menyimpang. Kalau kita berperilaku menyimpang, pasti punya kecenderungan untuk menutupi. Nah, menutupinya itu dengan cara bohong. Maka jika kita ingin menjaga hati kita, menjaga perilaku, menjaga diri jangan sampai kita berbohong, caranya gimana? Jaga perilaku. Jangan berperilaku menyimpang. Atau sebaliknya, ya. Atau sebaliknya, kita jaga kita ngomongnya yang selalu yang benar. Kalau kita ngomong yang benar, maka kalau kita mau berbuat sesuatu yang buruk, kita pikir-pikir, nanti kalau ditanya orang aku nggak bisa jawab ini. Ya, jadi bisa dari dua arah. Satu, kita ucapkan kata-kata itu yang benar saja, supaya nanti mempengaruhi perilaku, atau kita jaga perilaku kita, jangan ada yang menyimpang. Ya. Kalau misalnya nih orang-orang kantoran yang masih muda itu kan seringkali di rumah ada istri, tapi di kantor ada teman yang ya dekat sekali, terus sesekali ngajak yuk makan bareng dan sebagainya. Ya karena sekantor makannya suka ayo makan di sana, ya, terus bareng-bareng di mobil yang sama. Nah, terus lama-lama tertarik. Nah, terus kalau pulang, sebelum pulang makan dulu berdua, nanti sampai di rumah kalau ditanya istrinya, kok keban terlambat? Nah, terus, oh tadi ada lembur begini-begini. Bohong. Karena apa? Dia berperilaku menyimpang. Mestinya dia seorang suami, jangan pergi-pergi dengan wanita lain yang hanya berduaan begitu. Nah, maka orang itu cenderung untuk berbohong. Nah, oleh karena itu kita melatih diri untuk hanya berbicara yang benar saja. Ya, Allah juga wanti-wanti
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah kata-kata yang benar. Nah, kalau kamu selalu jujur seperti itu, yuslih lakum a'malakum, Allah akan membuat perilakumu wajar. Wajar. Yuslih itu solih. Perilakumu akan menjadi solih. Solih itu wajar. Jadi orang yang tidak solih itu perilakunya biasanya tidak wajar, gitu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan karena perilakumu itu wajar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi salah satu cara menghindari supaya iman kita tidak berkurang, kita jaga mulai dari ucapan kita itu jangan suka bohong. Terus misalnya lagi, apa yang menyebabkan seseorang itu berkurang imannya? Karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Ya. Nah, oleh karena itu kita mesti berusaha terus untuk meningkatkan pengetahuan kita, terutama pengetahuan tentang sifat-sifat dan perilaku Allah, sehingga kita mengenali Allah secara lebih baik. Kita hilangkan secara bertahap kebodohan. Nah, kalau kita belajar itu kan mencari pengetahuan, dengan kita makin banyak pengetahuan kan kebodohan kita makin berkurang. Ya. Jadi kita hilangkan secara bertahap kebodohan atau ketidaktahuan kita tentang Allah, sehingga makin hari kita makin mantap iman kita kepada Allah. Banyak orang yang minim sekali pengetahuannya tentang Allah, sehingga ketika mereka melakukan kegiatan ibadah, mereka melakukannya itu bagaikan di garis perbatasan, marginal, di margin keimanan. Nah, kalau orang beribadah di garis pinggiran itu, akibatnya apa? Dia goyah. Gampang, suatu saat dia masuk ke dalam keimanan, tapi suatu saat dia keluar dari keimanan. Itu ibadahnya marginal. Dia mudah goyah, misalnya kalau dia sedang dalam keadaan baik, rezekinya lancar dan sebagainya, dia rajin ibadah. Tapi begitu ada kesulitan, dia menjadi putus asa, mundur dari ibadah. Allah memberikan gambaran, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah itu di perbatasan, di tepian. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia mengalami kehidupan yang baik, dia tenang beribadah. Tapi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Kalau dia mendapatkan godaan-godaan atau kesulitan dalam hidup, dia berbalik. Nah, orang semacam itu rugi. Khosirat dunya wal akhirah. Dia rugi di dunia dan rugi di akhirat. Dan kalau rugi dunia akhirat, itu betul-betul kerugian yang nyata. Dzalika huwal khusranul mubin. Nah, terus cara lagi untuk menghindari berkurangnya iman. Kita hindari mengambil keputusan hanya dalam rangka menuruti keinginan hawa nafsu. Menghindari keputusan, misalnya begini, kita ingin cepat kaya, kebetulan kita berbisnis. Wah, terus caranya gimana nih supaya bisa cepat, lalu menipu, iklannya atau promosinya itu berlebihan. Nah, itu kan menipu. Atau dengan cara mengurangi kualitas, misalnya pengusaha konstruksi itu kan suka mengurangi kualitas. Yang penting kita untung. Itu hanya menuruti hawa nafsu. Nah, oleh karena itu caranya, kalau mengambil keputusan apapun itu jangan menyandarkan pada hawa nafsu, tapi kita mesti menggunakan rujukan petunjuk dari Allah, supaya kita petunjuk itu untuk membimbing perilaku kita. Allah wanti-wanti, sebenarnya kalimat ini ditujukan kepada Nabi Daud, tapi karena dicantumkan di dalam Al-Quran, berarti pelajaran ini berlaku juga untuk kita. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Kamu jangan mengikuti hawa nafsu, nanti hawa nafsu itu akan membuat kamu sesat dari jalan Allah. Jadi,
Kamu sedang mengikuti jalan Allah yang lurus. Nah, terus ketika kamu menuruti hawa nafsu, menjadi melenceng. Nah, innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Orang yang melenceng dari jalan Allah akan mendapatkan siksaan yang dahsyat dikarenakan apa? Mereka lalu lalai, lupa terhadap hari pembalasan. Kalau dia ingat bahwa besok perilakuku ini akan dibalas, mestinya kan dia hati-hati. Tapi karena dia menuruti hawa nafsu, dia lalu tidak hati-hati. Kalau tidak hati-hati dia melanggar, artinya dia tidak mengingat atau tidak ingat lagi balasan besok di akhirat. Nah, terus agar kita tuh tidak menyimpang dalam mengambil keputusan, kita mesti selalu merujuk kepada Al-Quran dan hadis, merujuk kepada ajaran Allah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap kali kita mau mengambil keputusan, referensinya adalah Quran dan hadis. Maksud saya itu sebelum mengambil keputusan, pertimbangannya itu nomor satu Quran hadis dulu. Itu prinsip keimanan. Nanti teknisnya kita boleh menggunakan ajaran-ajaran lain, tapi kalau fondasinya itu sudah Quran hadis, maka teknisnya, technicality-nya kita harapkan tidak menyimpang dari Quran dan hadis. Terus cara lain untuk menghindari berkurangnya, kita usahakan berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Kita jangan berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Misalnya teman-teman yang sukanya dugem. Bapak hilang lagi, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Apa yang bisa saya lakukan ini? Ini biasanya kan saya dari agak jauh saja kedengaran. Ini sudah dekat saya. Gimana? Sudah dengar lagi? Udah Pak sekarang. Oh, udah, Masya Allah. Ya, kita usahakan berteman dengan orang-orang baik. Kita hindari berteman dengan orang yang tidak baik. Misalnya orang yang suka mencuri, kita berteman dengan dia, nanti omongannya dia mencuri, dapat uang dan sebagainya dengan gampang atau menipu. Wah, nanti kita bisa tergoda untuk kepengen ikut pengen gabung dan sebagainya. Atau kalau dia suka dugem, terus kita diajak. Ya, kalau saya kebetulan kalau misalnya pergi ke luar negeri bersama teman begitu, kemudian ya ketemu teman begini kan kita berusaha menjaga hubungan begitu. Terus ayo makan yuk, makan di sana murah. Misalnya waktu di Manila, Masya Allah makan seafood itu murah sekali. Terus habis itu diajak ke tempat minum, kedai kopi gitu. Ternyata minuman di situ itu mengandung alkohol. Nah, kalau kita berteman dengan orang yang tidak baik kan lalu terus bisa ikut-ikutan. Ya, saya pernah juga di New York, ada teman yang menjadi diplomat. Biasanya diplomat itu kalau ketemu wartawan itu baik sekali. Saya diajak makan dari restoran, terus mampir ke tempat minum. Semua minumannya, kopinya itu semua mengandung alkohol. Aduh, aku minta apa ini? Gitu. Ya, jadi hati-hati kalau kita berteman, milih teman-teman yang baik. Allah itu memesannya, wasbir nafsak, bersabarlah kamu ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi wal ibkar wal 'ashyi. Bersabarlah kamu. Kata-katanya itu bersabarlah. Bersabar itu kan dengan berbagai kesulitannya ya kamu ikuti aja. Ya. Bersama-sama dengan orang yang siang dan malam, pagi dan sore itu selalu menyebut-nyebut asma Allah. Mereka hidupnya itu hanya yuriduna wajah, mengharapkan ridhonya Allah saja. Terus wala ta'du ainaka anhum, jangan kamu tinggalkan mereka. Ya, jangan kamu tinggalkan mereka semata-mata turidu zinatal hayatid dunya, kamu kepingin kehidupan di dunia yang lebih baik. Ya, orang-orang yang seperti ini kan biasanya hidupnya itu sederhana.
pakaiannya sederhana, terus cara tidurnya juga sederhana. Nah itu kalau kita nggak sabar, hidup kok cara begini, terus dia kepengen kemewahan. Nah itu turidu zinatal hayatid dunya, lebih suka kehidupan yang gemerlap, lalu meninggalkan mereka. Jangan kamu tinggalkan, bersabarlah dengan mereka. Lebih-lebih lagi kamu jangan mengikuti orang yang lalai. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Kamu jangan mengikuti orang-orang yang hatinya itu lupa kepada Allah. Sudah lupa, wattaba'a hawa, dia mengikuti hawa nafsunya sendiri. Wa kana amruhu furuta, dan urusan-urusannya dia itu selalu melampaui batas. Nah, ini kalau kita bertemu dengan orang-orang yang suka korupsi, saya juga ngobrol dengan orang-orang yang korupsi, itu macam-macam. Ada yang tukang bikin laporan keuangan, ya. Nah, itu dia selalu dimintain laporan keuangan atau misalnya proposal untuk suatu proyek. Wah, itu pintar sekali dia, sehingga kalau misalnya dia mengajukan proposal itu ke bank, pasti keturutan. Terus kalau dia dapat duit banyak, ya, kelompok itu kalau duit banyak nanti makan-makan, terus ke bukan hanya di pub, juga di disco-disco. Jadi duit yang banyak itu habis juga untuk pergi ke situ, gitu. Jadi wala tuti' man aghfalna qalbah. Kamu jangan mengikuti orang-orang yang lalai, yang melupakan Allah, hanya mengikuti hawa nafsu saja. Terus, bagaimana cara kita bergaul dengan mereka? Bergaul dengan mereka itu usahakan yang akrab. Ya, kita meningkatkan keakraban kita dengan orang-orang yang baik tadi, orang-orang yang soleh tadi. Kenapa? Kalau kita sudah akrab, kita itu bersedia saling menasehati. Kalau kita belum akrab, kan orang itu mau menasehati kita rikuh, gak enak. Jadi kita usahakan sampai akrab, supaya kalau kita mau berbuat salah sedikit aja, atau bahkan baru mempunyai rencana, dia sudah negur kita. Karena perilaku orang baik itu biasanya tidak rela kalau temannya celaka, tidak rela kalau ada temannya masuk neraka. Maka mereka itu tidak segan-segan memberi nasihat. Nah, kalau kita sudah akrab, kita insya Allah akan sering dinasihati. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, semua manusia pasti rugi, kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka mau saling menasehati. Yang celakanya kan seringkali kita itu mau menasehati tapi tidak mau dinasehati. Tapi intinya adalah kalau kita itu bersedia saling menasehati, maka begitu kita akan menyimpang, sudah ada teman yang geret, jangan, bentuknya itu nasihat. Nah, terus karena iman itu, kita bisanya beriman karena hidayah, petunjuk dari Allah. Maka kita mengharapkan selalu mendapatkan hidayah dari Allah, selalu dapat bimbingan dari Allah, dan kita mohon supaya kita tidak menyimpang setelah mendapatkan hidayah dari Allah. Ini doa yang dibaca oleh Mu'adz tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Tuhan, janganlah biarkan hati kami menyimpang atau condong kepada kesesatan setelah Engkau memberi hidayah kepada kami, dan berilah kami rahmat. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Engkau adalah yang maha memberi. Demikian sedikit dari apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga keimanan. Tentu masih banyak yang bisa kita lakukan, tapi setidak-tidaknya kalau kita melakukan itu bisa menghambat berkurangnya iman atau bahkan perginya iman. Nah, ringkasnya yang kita bahas pagi ini, kita berharap bisa mengakhiri hidup dengan ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah, disertai dengan hati yang tunduk patuh kepada Allah. Iman merupakan gabungan antara keyakinan, ucapan, dan perilaku. Bisa bertambah dan bisa berkurang.
Kita menjaga iman supaya tetap bersemayam di hati kita dengan cara antara lain selalu memperbaharui iman dengan la ilaha illallah, jujur dalam bertutur kata, menambah pengetahuan tentang Allah, menghindari dominasi hawa nafsu, dan kita berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Lalu kita berteman dengan orang-orang yang baik sambil kita berdoa mohon kepada Allah.